Masih bersama kami di Presisi Utama dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1446 Hijriah. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar acara buka puasa bersama dan bagi-bagi takjil di lingkungan Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ada 136.000 lebih takjil siap dibagikan di kawasan lingkungan Mabes Polri, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung Jelang Baskara. Jelang, seperti apa situasi bagi-bagi takjil di sana? Dan ada berapa banyak takjil yang dibagikan? Baik, terima kasih Faisal. Tepat sekali pada hari ini Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkolaborasi dengan Dewan Pers dan juga jajaran pimpinan redaksi media mainstream, cetak ataupun online melaksanakan kegiatan buka bersama, di mana kegiatan buka bersama ini sudah berlangsung di gedung ruang rapat utama Mabes Polri yang terletak di Jakarta Selatan. Selain itu, dalam pelaksanaan buka bersama ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Ahmad Doviri, beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri lainnya, dan juga ada dari Ketua Dewan Pers, yaitu Ibu Ninik Rahayu, beserta jajaran pimpinan redaksi dari berbagai macam media, mulai dari media cetak, media online, sampai dengan media mainstream. Selain itu, tidak hanya dihadiri oleh para awak media dan juga personel Polri, terdapat 150 santri dan santriwati dari Panti Asuhan Al-Futuah di Jakarta Selatan yang turut hadir meramaikan buka bersama dari Polri dan juga awak media ini. Selain itu, sebelum pelaksanaan buka bersama ini dilaksanakan, personel Polri, lebih tepatnya pejabat utama dari Mabes Polri dan juga pejabat utama dari Dewan Pers melaksanakan pembagian takjil yang dilaksanakan persis di depan perempatan yang berada di dekat Mabes Polri, lebih tepatnya di dekat perempatan Bayangkara, di mana setiap sudutnya akan diisi oleh pejabat utama Mabes Polri yang membagikan berbagai macam takjil kepada para pengendara motor yang berlalu lalang dan juga ingin bepergian ataupun pulang ke rumah mereka masing-masing untuk melaksanakan buka bersama. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan engagement ataupun juga hubungan baik antara media dan juga Polri terhadap masyarakat. Selain itu, terdapat 4 titik di mana pelaksanaan pembagian takjil juga dilaksanakan, antara lain dari di depan patung Gajah Mada Mabes Polri, lapangan Bayangkara, Museum Polri, dan juga dari depan PLN. Selain itu, tidak hanya pembagian takjil yang dilaksanakan sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sudah melakukan berbagai kegiatan positif, khususnya di bulan Ramadan ini, antara lain sudah membagikan paket takjil yang sebelumnya sudah dilaksanakan di perempatan Mabes Polri, dan juga tidak hanya dari Mabes Polri saja, ternyata dari seluruh Polda jajaran juga melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat yang berlalu lalang di jalan raya untuk melakukan buka di jalan sehingga tidak terburu-buru untuk melaksanakan buka di rumah. Selain itu juga sebanyak 136.821 paket takjil yang dibagikan kepada masyarakat sudah didistribusikan oleh para pejabat utama dari Mabes Polri tadi dan juga para pejabat utama dari Polda jajaran yang melaksanakan pembagian takjil secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada di jalanan. Selain itu, Polri juga sudah melaksanakan tali asih kepada 2.244 orang dari khususnya anak-anak panti asuhan yang ada di sekitaran wilayah Jakarta Selatan, yang tentunya itu sangat memberikan manfaat yang berarti sekali bagi masyarakat ataupun anak-anak yang mendapatkan tali asih dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, diketahui juga penerima manfaat dari tali kasih yang sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 139.065 orang, atau khususnya anak-anak dari panti asuhan di berbagai tempat di wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, buka puasa bersama ini juga seperti yang sudah diberi tahu sebelumnya sudah dilaksanakan secara serentak, di mana sebanyak 11.637 orang, bukan hanya dari Mabes Polri, tapi dari Polda jajaran yang meliputi personel Polri, awak media, sampai dengan
berbagai anak-anak dari panti asuhan di setiap daerah yang berada di wilayah hukum Polda Jajaran juga turut melaksanakan buka bersama dengan Polri dan juga awak media. Selain itu, sebelumnya beberapa acara sudah terlaksana, seperti halnya dari sambutan Wakapolri, dialog religi bersama Polda Jajaran yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, dan juga terakhir tadi sudah dilaksanakan kultum bersama salah satu ustadz yang mengisi jalannya buka bersama daripada buka bersama Polri dan juga awak media. Selain itu, tentunya pada saat ini, tepatnya pada pukul 18.19, personel Polri dan juga awak media dan lain sebagainya sedang melaksanakan buka bersama dan menikmati takjil yang sudah disediakan, sehingga tentunya dipenuhi banyak kebahagiaan dan penuh sukacita yang menghampiri para personel Polri dan juga awak media serta anak-anak dari Panti Asuhan Al-Futuah. Selain itu, tujuan dilaksanakannya acara ini adalah mengikatkan sinergitas antara Polri dan media, karena selain itu juga Polri ataupun media-media tersebut juga merupakan mitra strategis yang dimiliki oleh Polri. Demikian demikian laporan kali ini. Kembali ke studio, Faisal. Baik, terima kasih Jelang atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Polres Situbondo, Polda Jatim menggelar kegiatan bakti sosial Ramadan dengan membagikan bantuan sosial kepada para nelayan di wilayah perairan Mangaran dan sekitar Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Situbondo, Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan, Wakapolres Kompol Indah Citra Fitriani, Kasat Pol Airut AKP Gede Sukarmadiasa, Kapolsek Mangaran AKP Iwan Sumantri, dan Kasih Humas AKP Ahmad Sutrisno. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya para nelayan yang kesehariannya menggantungkan hidup dari hasil melaut. Tujuannya untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta memberikan dukungan kepada para nelayan yang tetap berjuang mencari nafkah di tengah tantangan cuaca dan ekonomi. Paket bansos yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan makanan lainnya, guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Ramadan. Sementara para nelayan yang menerima bantuan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh kepolisian. Kegiatan ini juga disertai dengan imbauan kepada para nelayan untuk selalu menjaga keselamatan saat melaut dan pemberian life jacket kepada para nelayan. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana Polres Situbondo, Polda Jatim menggelar kegiatan bakti sosial Ramadan dan imbauan keselamatan saat melaut, saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Pol Airut AKP Gede Sukarmadiasa. Selamat sore Pak Gede. Selamat sore. Baik, dapat diceritakan giat bakti sosial kepada para nelayan, Bapak? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan bakti sosial kepada para nelayan di bulan Ramadan ini memang kita acarakan sehubungan saat ini juga cuaca di perairan masih ekstrim, tidak bisa diprediksi. Kemudian hasil tangkapan ikan oleh nelayan juga belum maksimal, sehingga kami mempunyai ide untuk melakukan patroli dengan tujuan memberikan sosialisasi terkait cuaca ekstrim, keselamatan berlayar, kemudian memberikan sembako, mungkin bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangganya. Demikian. Dan ada berapa paket yang diberikan dan apa isi dari paket bakti sosial yang dibagikan kepada para nelayan, Pak? Untuk paket kurang lebih 100 paket kita berikan kepada nelayan yang berisi sembako, beras, gula, minyak, mie instan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita berikan kepada para nelayan karena dalam satu perahu itu bisa 15 orang
ABK-nya atau bisa 20 orang, ada juga yang hanya 2 orang. Nah, ini yang kita berikan, kita patroli ke laut, kemudian kita temui di tengah laut, sambil kita memberikan binmas perairan untuk menjaga keselamatan, waspada terhadap cuaca ekstrim, dan apabila yang tidak mempunyai life jacket, kita beri life jacket untuk keselamatannya pada saat dia menangkap ikan. Demikian. Dari perakiraan BMKG, bulan ini masih rawan cuaca ekstrim. Bagaimana antisipasinya terhadap para nelayan, Pak? Terkait dengan rilis dari BMKG untuk perakiraan cuaca, kami dari Satpol Airut Polres Situbondo setiap hari melakukan binmas perairan kepada para nelayan, kelompok nelayan, baik di pesisir maupun pada saat kita ketemu di tengah laut pada saat patroli. Nah, ini kita tetap untuk menekankan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, kemudian membawa alat-alat keselamatan, baik life jacket, rainbow, dan lain sebagainya, dan juga alat komunikasi. Ini selalu kita tekankan, karena cuaca ekstrim sekarang ini tidak bisa diprediksi. Di perairan atau di pinggir laut bisa normal, bisa saja pada saat ke tengah terjadi angin kencang atau gelombang tinggi. Nah, inilah yang kita waspadai, kemudian kita selalu menekankan untuk membawa alat keselamatan dan juga alat komunikasi. Demikian. Adakah kegiatan lain para nelayan jika tidak berlayar untuk pemenuhan ekonomi mereka, Pak? Baik, kami juga menghimbau untuk sementara apabila cuaca ekstrim untuk mencari kegiatan yang lain seperti mungkin ke sawah atau mungkin jualan, karena juga ini di hari Ramadan, di bulan Ramadan, mungkin bisa menjual takjil dadakan ya di pinggir jalan untuk mengantisipasi daripada cuaca ekstrim ini supaya tidak melaut. Tapi karena yang tidak punya skill lain, yang skillnya hanya melaut, ya tidak bisa juga kita paksa untuk berdiam diri. Cuman kita tetap mengimbau apabila terpaksa untuk melaut menangkap ikan, ya hindari cuaca ekstrim. Kalau cuaca ekstrim cepat kembali ke darat, dan wajib untuk membawa alat keselamatan. Kita juga pada saat ke laut patroli, kita juga meriksa apakah ada alat keselamatannya di perahunya atau di kapalnya. Nah, ini yang kita tekankan, yang kita himbau setiap hari. Dan adakah pesan kepada masyarakat untuk harus selalu waspada jika akan melaut, Bapak? Ya, baik, untuk masyarakat nelayan khususnya dan juga hobi-hobi pemancing. Nah, ini yang biasanya tidak mengetahui rilis dari BMKG, datang ke laut, kemudian langsung menyewa perahu dan memancing, atau dia kadang-kadang memancing di pinggir laut yang lautnya surut, kemudian mereka tidak mengetahui waktu pasangnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita waspadai, dan sering kita himbau kemudian untuk para pemancing, hobi mancing dan nelayan, mohon untuk waspada terhadap cuaca ekstrim. Silakan dilihat rilis BMKG, apabila memang cuaca ekstrim jangan melaut. Tunggu dulu cuaca reda, sudah normal, baru melaksanakan kegiatan untuk menangkap ikan. Ini demi keselamatan kita semua. Begitu juga yang di penduduk di pinggir laut, untuk juga mengantisipasi adanya pasang tinggi, karena kalau pasang tinggi akan terjadi banjir rob bagi penduduk yang berada di pesisir pantai. Nah, ini juga diwaspadai, barang-barang yang berharga untuk diamankan. Mungkin itu himbauan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasat Pol Airut AKP Gede Sukarmadiasa telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan salam presisi. Dalam kegiatan bulan suci Ramadan, Polres Poso memberikan bantuan sembako pada masyarakat Poso Rabu kemarin. Dalam kegiatan ini, Kapolres Poso melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan ke Pondok Pesantren Baitul Jannah, Mungko, dan pembagian takjil yang dilaksanakan oleh Bayangkari Polres Poso. Kapolres Poso AKBP Arthur Samea Putih mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk berbagi dengan masyarakat
yang membutuhkan. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Poso. Dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan, kami jajaran Polres Poso bersama dengan Bayangkari dan juga anggota serta staf melaksanakan kegiatan Ramadan suci yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Idul Fitri nantinya. Kami berbagi kepada kaum duafa, fakir miskin, para janda, dan juga kami mengunjungi panti asuhan untuk melaksanakan pembagian berkah. Tentunya kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini bukan karena kami lebih, tapi kami pernah berada pada tahapan yang sama dengan mereka, pada fase yang sama dengan mereka. Tentunya dengan keberadaan kami di sini, kami juga ingin merasakan berbagi rasa kepada teman-teman kaum duafa serta panti asuhan yang lain. Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat bersama jajaran melakukan sidak pasar tradisional untuk memantau stok dan harga bahan pokok jelang Lebaran. Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat bersama jajaran melakukan sidak pasar tradisional untuk memantau stok dan harga bahan pokok jelang Lebaran. Sidak ini dilakukan di Pasar Tomang Barat dan Pasar Grogol guna memastikan stabilitas harga serta mencegah penimbunan bahan pangan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Barat, Pasar Jaya, dan Satpol PP untuk memastikan harga eceran tertinggi tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Kami melaksanakan pengecekan terkait dengan ketersediaan sembako dari harga maupun dari terkait keamanan di dalam pasar sendiri. Alhamdulillah yang kami sampaikan di sini terkait dengan harga eceran terendah sesuai dengan yang kami dapat dari data dari PD Pasar maupun dari instansi terkait bahwa masih aman harga dan juga stok juga masih aman. Jadi mudah-mudahan kedepannya tidak terlalu naik signifikan dan stok juga masih aman. Kami menghimbau agar tidak usah takut, tidak usah risau bahwa stok terkait ketersediaan sembako sangat aman dan mudah-mudahan juga harga juga masih bisa terjangkau. Dan kami juga berusaha untuk bagaimana untuk stakeholder juga untuk menghimbau kepada pedagang maupun agen-agen lain agar tidak mengambil terlalu berlebihan manfaat bagaimana keuntungan berlebihan. Kami yakin pedagang di sini juga punya perasaan hati untuk menjual sesuai dengan harga eceran yang daya mampu beli masyarakat dengan meramaikan pasar. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu naik. Menyemarakan suasana bulan suci Ramadan serta menyambut malam Nuzulul Quran, Polda Sulawesi Tengah menggelar lomba Islami mulai tanggal 13 hingga 14 Maret 2025. Lomba ini dilaksanakan Polda Sulawesi Tengah untuk menyemarakan bulan suci Ramadan sekaligus memeriahkan suasana di Masjid Ar-Rahman, Polda Sulteng. Lomba Islami ini sebagai wujud kepedulian Polda Sulawesi Tengah untuk membentuk karakter anak-anak. Lomba ini diikuti oleh 89 peserta, adapun jenis lomba Islami lainnya, yakni Hifzil Quran, Tartil Quran, ceramah agama, azan, dan iqomah. Harapannya lomba Islami ini dapat membentuk generasi penerus yang agamis, cerdas, dan soleh. Pemirsa, demikian tadi segmen Semangat Ramadan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.